Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Maulana, NIM 411221212. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas saya, yaitu pemrograman basis data ya. Tugas saya yang pertama itu membuat tabel pada database apotek ya. Di dalam database apotek itu terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama ada tabel pendaftaran, kemudian ada tabel penjualan, kemudian ada tabel penjualan item, lalu ada tabel obat, tabel dokter, dan tabel petugas. Di mana tabel-tabel tersebut sudah saya buat di dalam PHP MyAdmin yang langsung terhubung ke XMPP. Nah, jika kalian ingin membuat database tersebut, kalian harus mengaktifkan XMPP-nya. Yang pertama harus diaktifkan Apache-nya di start dan MySQL-nya di start juga ya. Setelah itu, setelah masuk ke XMPP-nya, kalian langsung masuk ke menu PHP MyAdmin, host. Nah, di situ kalian buat menu new, lalu buat database-nya, kemudian buat tabelnya. Di sini karena saya sudah membuat database-nya yaitu DB Apotek, di dalam database apotek tersebut saya sudah membuat tabel-tabelnya seperti tabel dokter, tabel obat, tabel pendaftaran, tabel penjualan, penjualan item, dan tabel petugas. Kemudian dalam tabel dokter tersebut strukturnya yaitu terdiri dari yang pertama ada kode dokter. Kode dokter ini kita menggunakan primary key di dalam, yaitu yang menggunakan integer. Kemudian ada NM dokter menggunakan pacar, lalu ada jenis kelaminnya menggunakan char, tempat lahirnya kita menggunakan pacar, tanggal lahirnya kita menggunakan date, lalu alamatnya kita menggunakan teks, nomor telepon pacar, SIP menggunakan pacar, spesialisasi menggunakan pacar, bagi hasil kita menggunakan desimal, startnya kita menggunakan pacar, lalu ada kode kliniknya kita menggunakan integer. Lalu di dalam tabel obat ini kita juga ada terdiri dari strukturnya ya. Dalam struktur tabel obat ini terdiri dari kode obat, yaitu primary key-nya kita menggunakan integer. Lalu ada MM obatnya kita menggunakan pacar, PBF-nya kita menggunakan pacar, harga modalnya kita menggunakan desimal, harga jualnya kita menggunakan desimal, stok menggunakan integer, tanggal kadaluarsa kita menggunakan date, keterangannya teks, satuannya pacar, lalu di sini ada kode klinik. Dalam tabel pendaftaran juga sama ya, ada strukturnya tersendiri. Dimana struktur pendaftaran itu yang pertama ada nomor daftar, kita menggunakan primary key yaitu integer ya, terdiri dari integer ya. Terus ada nomor RM-nya, ruangannya itu. Kemudian ada tanggal daftarnya kita menggunakan date, tanggal janjinya date, jam janjinya time. Lalu keluhannya kita menggunakan teks, departemennya kita menggunakan pacar, lalu status tindakannya kita menggunakan pacar. Kemudian kode petugasnya kita integer, kode dokternya integer. Nah, di dalam tabel penjualan juga sama, ada strukturnya tersendiri. Di mana strukturnya itu yang pertama ada nomor penjualan, dia adalah primary key-nya, dia menggunakan integer, kemudian ada tanggal penjualan, pelanggan, nama dokter menggunakan pacar, tipe penjualan, nomor penjualan dia menggunakan pacar ya. Lalu keterangannya kita menggunakan teks, total harganya desimal, total bayarnya desimal, uang kembaliannya desimal, statusnya pacar, kemudian kode klinik dia menggunakan integer. Lalu di dalam penjualan item itu juga ada strukturnya sendiri, tapi dia tidak ada primary key-nya di penjualan itemnya, karena kita ada nomor penjualannya yang itu menggunakan integer, terus pada obatnya menggunakan integer, jumlahnya menggunakan integer, harga jualnya kita menggunakan desimal, harga modalnya desimal, terus total harganya desimal. Lalu yang terakhir yaitu tabel obat, tabel petugas maaf. Dalam tabel petugas itu ada strukturnya juga. Nah, di sini kode petugasnya itu dia menggunakan primary key-nya itu menggunakan integer. Terus ada
nama petugasnya menggunakan varchar, terus nomor teleponnya menggunakan varchar, username-nya dia adalah kode unik. Kode uniknya ini ada varchar, terus passwordnya ada varchar, travelnya varchar, start campingnya varchar, kode kliniknya integer, dan email petugasnya varchar ya. Kemudian setelah itu nomor 2 yaitu kita menggunakan apa itu insert data tabel pendaftaran, yaitu mendaftarkan tabel pendaftaran. Di sini karena saya sudah membuatnya, jadi saya langsung salin saja kode ininya aja ya, kode MySQL-nya. Kita bisa salin SQL-nya di menu pendaftaran karena saya sudah membuatnya. Tapi jika kalian belum membuatnya, kalian bisa menggunakannya di menu insert ini. Menu insert ini terdiri dari banyak-banyak yang tadi kita bikin itu tadi. Nanti kalau sudah langsung klik go. Nah, karena kita sudah membuatnya, kita langsung ke menu SQL-nya saja ya. Langsung ke kode SQL-nya. Sini SQL-nya kodenya itu insert to, insert into pendaftaran, nomor daftar, nomor RM, tanggal daftar, tanggal janji, jam janji, keluhan, departemen, status tindakan, kode petugas, kode dokter. Values-nya 2, RM02, 2023, 11, 23. Terus tanggal janjinya 2023, tanggal 24, terus jam janjinya jam 10, keluhannya demam, departemennya interna, statusnya belum ditindak, terus kode petugasnya 1, kode dokternya 10 ya. Kita langsung klik go aja ya. Jika sudah, langsung kita klik go. Nah, data telah dibuat. Setelah itu kita langsung terlihat di sini di browse, di menu browse-nya. Nah, browse ini langsung terlihat datanya belum ditindak, langsung database langsung terbuat. Jika Anda ingin mengeditnya, Anda tinggal ke edit sini, menu edit. Jadi dia lebih gampang dibandingkan kita menggunakan CMD ya. Nah, ini kan internal, kita ubah jadi internal. Kita edit jadi internal. Nah, di sini kan belum ditindak, kita ubah sudah ditindak ya. Jadi dia lebih simpel di sini tuh. Langsung kita klik go. Go. Nah, data sudah ditindak, data sudah berhasil diubah. Nomor 2 itu pertanyaannya itu seterusnya itu sama, semuanya sama. Nah, jika lalu nomor 3 nih, tambahkan kolom email petugas pada tabel petugas. Jika ingin menambahkan kolom petugas, kita gampang masuk ke menu struktur di sini. Nah, lalu kita tambahkan saja di menu petugas nih. Kan tadi kan petugas. Kita tambahkan menu petugas. Terus masuk ke menu struktur. Lalu tinggal kita isinya tambahkan 1, tambahkan kode klinik. Setelah di sini after kode klinik ya, karena kita sudah membuat email petugasnya, kita di sini after email petugas. Jika kita belum, ya kita tinggal drop aja, hapus. Drop. Artinya hapus, kita hapus aja ini email petugasnya. Nah, dropping kolom. Nah, datanya sudah terhapus. Nah, jika kita ingin menambahkannya, tinggal di sini aja. Klik kode kliniknya, tinggal klik go. Di sini kita tambahkan email petugas. Di sini kita menggunakannya apa tadi? Varchar ya. Varchar 100. Varchar ini 100. Kita klik save. Nah, alter table petugas email petugas varchar 100 not null after kode klinik. Data telah terbuat. Nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 pun sama aja mau membuatnya. Jadi dia tuh lebih simpel. Kalau ubah tipe data kolomnya sama di situ juga. Di situ juga ubah tipe datanya di sini juga bisa. Jadi kita tinggal change, di sini tinggal ubah, nanti ini ada keterangannya. Untuk jawaban nomor 4
ya sama saja seperti yang nomor 3 tadi, kita tinggal tambahkan aja, tinggal tambahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.